Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mulai Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam forum kuliah subuh PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kita menghadirkan Buya Gus Rizal Gazahar, Datuk Palimo Basa. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumbar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang terhormat Ketua Bagian Bedah Dr. Dan Kamri, spesialis bedah konsultan onkologi, kemudian Ketua Program Studi Dr. Jan Effendi, spesialis bedah anak, dan Sekretaris Prodi Dr. Rizky Ramadian, spesialis ortopedi konsultan, serta konsulen dan rekan-rekan residen yang saya muliakan. Dan terutama Buya Gus Rizal yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kita bersama. Mari kita sama-sama menimba ilmu terkait keutamaan menuntut ilmu. Nanti akan kita dengarkan bersama. Sebelumnya mungkin ada sambutan Dr. Daan atau Dr. John. Baik. Dr. Rizky, saya Dr. Rizky. Dr. Daan, silakan Dr. Daan. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan yang kita namakan kuliah subuh. Kuliah subuh ini biasa kita lakukan dengan topik yang berbeda-beda, baik juga materi-materi keilmuan yang kita dengarkan dari para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat akan mengikuti kuliah subuh yang akan diberikan ilmunya oleh Bapak Ustadz, Bapak Buya Gus Rizal Gazahar, yang dalam hal ini juga merupakan Ketua MUI Sumatera Barat. Pada Bapak Ustadz Buya Gus Rizal Gazahar, kami dari bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Buya pada pagi hari ini memberikan materi kepada kami staf bagian bedah
kemudian juga kepada anak-anak didik kami, para peserta program studi ilmu bedah, spesialis ilmu bedah, kepada anak-anak didik kami yang pada pagi hari ini sudah hadir via Zoom online ini. Semoga apa ilmu yang Buya sampaikan kepada kami dapat menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan dan kegiatan praktek dan proses pendidikan sehari-hari yang kami lakukan di bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas serta Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Untuk itu kami nanti memintakan kepada Bapak Buya untuk memberikan materi kepada kami sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan oleh program studi, saya kira, oleh Dr. John Effendi selaku Bapak KPS dan juga oleh Dr. Rizky Ramadian selaku Sekretaris Program Studi. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Daan atas sambutannya. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti kita pada subuh hari ini, yaitu kajian kuliah dari Buya Gus Rizal Gazahar, Datuk Panglima Basa, LC MAG, seorang ulama yang menjadi panutan kita. Beliau akan menyampaikan materi mengenai keutamaan menuntut ilmu. Kepada Buya, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan Pak Daan Khamri dan seluruh peserta yang ikut dalam majelis virtual dalam kuliah subuh pada pagi ini, rahimakumullah. Sebelum kita berbincang-bincang tentang topik yang disampaikan kepada saya, itu tentang keutamaan menuntut ilmu, pada pagi ini alangkah baiknya kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehadiran kita di hari ini dimulai semenjak pagi ini hendaknya senantiasa diiringi oleh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti malam dan sampai akhir hayat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, suatu topik yang menarik ya. Kita akan membicarakan tentang keutamaan menuntut ilmu, dan sebenarnya persoalan ini sudah sangat terang sekali di dalam ajaran agama Islam. Bahkan dikatakan oleh banyak ulama keutamaan menuntut ilmu itu begitu banyak alasan dan dalil-dalil di dalam petunjuk syariat Islam sehingga tidak tersuruk lagi keutamaannya, sebagaimana tidak tersuruknya matahari ketika siang hari tanpa awan yang menghalanginya. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan begitu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan
keutamaan menuntut ilmu. Ya mungkin waktu yang ada pada pagi ini yang kita sediakan di tengah kesibukan kita tidak cukup untuk menggali seluruh dalil-dalil tersebut. Tapi setidaknya ada 3 dalil di dalam Al-Quranul Karim yang patut menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah ayat 11 dari surah Al-Mujadilah. Kemudian ayat 28 dari surah Fussilat. Dan kemudian yang terakhir adalah ayat 9 dari surah Az-Zumar. Setidaknya 3 ayat itu bisa kita jadikan sebagai titik tolak pembahasan kita pada pagi ini. Dalam surah Al-Mujadalah atau ada yang menyebutnya Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan di ayat itu tentang tingginya kedudukan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, pengetahuan, tapi dengan catatan ilmunya itu berisi keimanan. Tapi tanpa iman, ilmu tidak akan mengangkat derajat orang tersebut. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada kalimat yang jelas-jelas di situ bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara iman dan ilmu dalam ayat ini yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa terangkatnya derajat seseorang, tingginya kemuliaan seseorang ketika ilmu bersanding dengan keimanan. Tapi kalau iman tiada, hanya mengandalkan ilmu semata, maka tentu apa yang dijanjikan oleh Allah berupa ketinggian derajat tidak akan dia peroleh. Dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri atau sifat orang yang berilmu, di mana orang yang berilmu akan memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik dari ayat ini adalah istilah ulama tidak hanya terbatas pada ulama syariah, karena ayat itu terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta, yang juga sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari geluti tentang alam, tentang diri manusia, dan apapun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang digali informasinya oleh para ilmuwan. Allah katakan mereka itu adalah termasuk al-ulama, dan ciri-ciri mereka adalah diantaranya adalah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapa yang membaca surat Fatir ayat 28 ini, dia temukan bahwa ulama yang dimaksud di situ tidak hanya dalam batasan ulama syariah yang mengkaji tafsir, hadis, fiqih dan lain-lain, tetapi di sini dikatakan wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya, jenisnya. Nah, baru kemudian Allah katakan innama yakhshallah
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Berarti kalau kita baca ayat itu, yang melintas dalam fikiran kita secara utuh ya, kalau tidak, biasanya kan orang memenggal ayat dari innama yakhsha saja. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama di antara hambanya. Tapi kalau kita baca dari awal ayat, ayat ini berbicara bukan ayat-ayat yang turun dalam bentuk wahyu, tetapi ayat-ayat yang tercipta dalam bentuk alam semesta yang akan dikaji, difahami, diteliti. Nah, orang yang memahami perkara itu, yang mendalaminya, yang mengkajinya, akan timbul di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ada sebagian ulama mengatakan ketika kita temukan orang yang ahli dan pakar di bidang tertentu, maka di dalam istilah bahasa Arab juga disebut dengan alim. Jamaknya adalah ulama. Nah, kemudian pada ayat yang terakhir yang kita himpun pada pagi ini adalah surah Az-Zumar ayat 9, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya tapi dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Malah pertanyaan itu berisi pengingkaran terhadap sebagian orang yang memandang sama saja orang yang berilmu dan tidak berilmu. Di dalam bahasa Arab, uslub atau redaksi seperti ini disebut dengan istifham ingkari namanya. Di dalam ayat itu dikatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ada kalimat di situ bunyinya hal yastawi, apakah sama, adakah sama orang-orang ya'lamun yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, karena jawabannya jelas, itu tentu tidak sama. Karena itu para ulama mengatakan ayat ini adalah untuk mengingkari orang-orang yang memandang sama saja antara orang alim dengan orang jahil. Saya rasa 3 ayat di dalam Al-Quran itu sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada kita betapa orang-orang yang bergelut dengan keilmuan mendapatkan kedudukan dan keutamaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena dalam kita bicara dalam konsep petunjuk agama Islam, tentu ilmu tersebut adalah ilmu yang berdampingan dengan iman, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Mujadalah tadi. Nah, itu ngantar. Namun untuk melihat keutamaan menuntut ilmu, saya ingin bercerita sekarang ini tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa sahabat terkait dengan hadis yang populer. Ada hadis yang populer yang sering didengar oleh kita di mimbar-mimbar, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana hadis itu sampai kepada para perawi di kalangan generasi setelah sahabat? Ada kisah yang menarik. Kisah itu dinukilkan oleh perawi hadis ini, yaitu Katsir bin Qais namanya. Kata Katsir bin Qais, ini di dalam riwayat Imam Abu Daud ya, kuntu jalisan ma'a Abid Darda di masjid Dimashq. Aku pernah duduk bersama dengan Abu Darda di masjid Damaskus. Kita tahu Abu Darda namanya Uwaimir. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia dan tinggal di Damaskus setelah Nabi wafat. Qais bin Katsir menceritakan dalam suatu majelis
beliau bersama dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Faja'ahu rajulun. Tiba-tiba ketika itu datang bertemu dengan Abu Darda itu berkata, "Ya Abu Darda, ini sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat lain malah ada yang menukilkan seperti dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Darda yang bertanya karena kebetulan Abu Darda kenal dengan orang ini. Abu Darda bertanya yang menjadi alasan untuk datang ke Damaskus ini. Nah, kemudian karena untuk apa dia datang? Perlu sebelum kita lanjutkan hadis ini, coba bayangkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang sekarang berada di Saudi Arabia, di tengah-tengah Jazirah Arab, menuju ke Damaskus. Jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Kalau dengan pesawat itu 1 jam 45 menit biasanya penerbangan. Kita bisa bayangkan pada waktu itu kendaraan yang ada di zaman itu hanyalah onta atau kuda. Itulah kendaraan yang ada yang bisa dipergunakan sebagai fasilitas transportasi di zaman itu. Sekarang ada seseorang datang dari Madinah ingin bertemu dengan Abu Darda dan berjumpa dengan Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Apa yang menjadi alasan ia ingin bertemu dengan Abu Darda? Dalam hadis ini dikatakan li haditsin balagani. Saya bertemu dengan engkau dari Madinah 1000 kilo lebih perjalanan karena ada suatu hadis yang sampai kepada saya. Berarti hadis ini telah dikuasainya. Kisah ini telah didapatnya. Riwayat ini telah dihafalnya. Telah sampai kepadanya. Yang jadi persoalan adalah selama ini orang itu tidak mendengarkan langsung dari yang mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia katakan, saya datang ke sini karena ada satu hadis yang sampai kepada saya, annaka tuhaddithuhu an Rasulillah. Engkaulah yang meriwayatkannya, yang menceritakannya dari Rasul. Berarti Abu Darda yang langsung menerima. Jadi selama ini ilmu yang dimilikinya, dia rasa tidak memiliki landasan yang kuat atau belum lagi membuat dia nyaman ketika informasi yang dia dapat baru second hand, itu kira-kira dari tangan orang lain, bukan dari Abu Darda langsung. Nah, inilah yang membuat dia bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Damaskus. Anehnya ketika Abu Darda bertanya, "Ma ji'ta li haja?" Apakah engkau tidak datang untuk suatu keperluan lain? Jawaban orang itu, qala la, tidak. Bahkan Abu Darda bertanya lagi, "Ama ji'ta li tijarah?" Apakah engkau tidak datang sambil berdagang ke sini? Qala la, jawaban orang itu, tidak. Innama ji'tu li dzakal hadis. Saya hanya datang karena hadis itu. Nah, jadi kalau kita melihat semangat keilmuan atau semangat untuk menuntut ilmu pada zaman itu dibandingkan dengan kita sekarang, saya tidak tahu ya di Fakultas Kedokteran bagaimana, tapi dahulu saya pernah jadi dosen juga. Dan bahkan saya perhatikan siswa-siswa, kalau dosen dan guru tidak datang, bukannya sedih, malah bertepuk tangan, mereka libur untuk pulang gitu. Nah, alangkah menyedihkan semangat ilmiah yang hadir di tengah orang-orang yang menuntut ilmu. Ini 1000 kilometer lebih melakukan perjalanan dengan kuda atau dengan unta,
Kita tahu bagaimana ganasnya padang pasir yang harus dilaluinya di Jazirah Arab dari Madinah menuju ke Damaskus, itu ditempuhnya dengan susah payah. Faktornya hanya apa? Lidzakal hadis, hanya untuk satu hadis. Nah, kemudian Abu Darda berkata, hadis yang mana? Nah, baru dia sampaikan hadis itu. Dan Abu Darda mengatakan, benar. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Nah, ini hadis yang masyhur itu. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka sallakallahu, Allah bentangkan untuk orang itu bihi, dengan usahanya menuntut ilmu itu, Allah bentangkan kepadanya tariqan min turuqil jannah, salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Ini keutamaan yang pertama. Orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala tentu akan mendapat keutamaan di sisi Allah. Keutamaan yang pertama, terbentang kepadanya jalan menuju surga. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya ketika dia menemukan para penuntut ilmu. Tanda apa? Ridha, karena dia senang, karena dia ridha dengan orang yang menuntut ilmu. Ini adalah keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Sesungguhnya seorang yang alim, yang telah berilmu pengetahuan, dimintakan ampunan oleh siapa saja yang di langit dan di bumi. Bahkan ikan di dalam air pun ikut memintakan ampun untuknya. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Kemudian, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, dibandingkan dengan abid, orang yang beribadah saja tanpa ilmu, tidak dibandingkan dengan orang yang awam ya, tapi orang yang beribadah tapi dengan keawaman. Apa bandingnya dengan dibandingkan orang berilmu? Kafadlil qamar, bagaikan keutamaan bulan, rembulan Lailatul Badri di malam purnama, dibandingkan ala sairil kawakib, dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada, cahayanya, keindahannya, nah, ketertarikan orang kepadanya, begitu perbandingannya. Kemudian baru itu adalah keutamaan yang keempat. Nah, selanjutnya, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini yang biasanya hadis dipenggal. Jadi hadis itu saja biasanya yang disampaikan di dalam mimbar, di atas mimbar dalam ceramah-ceramah. Innal ulama, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a. Nah, ada kelanjutan dari hadis itu. Sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhamah. Ingat, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta benda. Tetapi kata Nabi, innama warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Siapa yang mengambilnya berarti dia mengambil jatah yang sangat sempurna. Ini adalah warisan yang tidak akan membuat orang lain sakit hati kalau kita berebut dengannya. Berbeda dengan warisan harta benda, kalau berebut dengan orang lain,
orang lain merasa kehilangan. Tapi ilmu warisan Nabi, ambillah sebanyak-banyaknya, orang lain tidak akan ada merasa kehilangan karenanya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada 5 keutamaan yang diperoleh oleh orang menuntut ilmu. Tadi yang pertama terbentang jalan ke surga, kemudian yang kedua malaikat menaunginya dengan sayapnya, yang ketiga dia akan dimintakan ampunan oleh apa saja di langit dan di bumi, yang keempat dia mendapatkan keutamaan yang begitu besar, bahkan keunggulannya seperti bulan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang. Kemudian selanjutnya mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Inilah keutamaan. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan anak-anak milenial hari ini, yang seperti ini bisa saja tidak menarik bagi mereka. Kenapa? Karena itu kan janji-janji yang bersifat abstrak. Bayangkan surga, kemudian berikutnya ampunan, selanjutnya keutamaan, kemudian berikutnya dia juga adalah pewaris Nabi dan sebagainya. Yang saya khawatir anak-anak muda zaman sekarang tidak begitu tertarik dengan janji seperti ini. Apalagi dalam situasi menipisnya keimanan. Menipisnya keimanan. Karena 5 janji ini membutuhkan kekuatan iman. Bagaimana tidak? Bentangan jalan ke surga terkait dengan iman tentang keberadaan surga di akhirat sana. Terkait dengan malaikat yang mengamparkan sayapnya, tanda ridhanya, dan itu tentu akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah karena malaikat adalah makhluknya yang tidak pernah mendurhaka kepadanya. Kalau ridha malaikat pertanda Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat kepada orang itu, tapi itu butuh keimanan juga. Nah, apalagi kalau keutamaan melebihi yang lain, sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang ke bintang, ini juga membutuhkan keimanan juga. Keutamaan seperti apa itu? Kemudian berikutnya dikatakan bahwa orang alim atau ulama adalah pewaris para nabi. Ini juga terkait dengan keimanan. Jadi di dalam Islam, keutamaan menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar manfaat madiyah atau manfaat material. Yang hari ini cenderung orang yang menuntut ilmu dikurung dalam manfaat seperti itu, keutamaan yang demikian. Karena itu kita lihat sekarang orientasi orang mulai melangkah menuntut ilmu tidak lagi seperti yang dituntunkan oleh ajaran agama kita ini. Ajaran agama kita menyandingkan antara ilmu dengan iman supaya orientasi kita, begitu juga titik tolak kita terkawal dengan nilai-nilai keimanan tersebut. Tapi ketika dunia semakin tua seperti sekarang, mulailah orientasi menuntut ilmu itu bergeser dari tujuan-tujuan seperti ini. Apa tujuannya? Di antaranya tujuannya untuk mencari jabatan. Karena itu kalau ada orang berkuliah bertahun-tahun belum dapat NIP PNS, ya itu namanya belum berhasil. Bahkan orang tua yang menguliahkan pun akan mengatakan anak saya belum sukses. Kenapa? Belum jadi pegawai. Nah, itu orientasi. Kemudian berikut orientasinya orientasi material. Kalau ada seorang ilmuwan hidup dengan ala kadarnya, bahkan cenderung kere, kata orang sekarang, itu katanya ilmunya tidak berguna. Untuk apa belajar sekolah tinggi-tinggi, tapi hidup susah juga. Nah, berbagai macam tujuan-tujuan menuntut ilmu hari ini terlihat telah menyimpang dari tujuan-tujuan utama keilmuan. Nah, apa dampak dari semua ini? Ingat, seorang alim apabila tidak dikawal oleh keimanannya, apa yang hilang dari dirinya adalah adab seorang alim.
Jadi buah dari segala ilmu adalah orang itu beradab sebagai seorang ilmuwan, berakhlak. Nah, hari ini banyak orang yang cerdas, tetapi untuk apa? Mereka malah membodoh-bodohi orang yang tidak mengerti. Ada orang yang tinggi ilmu pengetahuannya, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan orang tidak berilmu sekalipun. Orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat dengan berbagai tindakan yang merugikan, hari ini bergelar, punya pendidikan, habis sudah S-nya, sampai S3, mungkin S-teller saja yang belum itu. Nah, begitu tingginya keilmuan. Tetapi di mana buah dari semua itu? Kalau saya melihat, tidak hanya sebatas penguasaan terhadap ilmu, seorang yang berilmu tidak bisa terlepas dari sikapnya setelah menuntut ilmu itu. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada arti ilmu tanpa akhlak. Ilmu yang tinggi mestinya menuntun seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang bertafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ujungnya adalah mereka berkata subhanak ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah buah akhir dari keilmuan, membuat manusia tunduk sebagai hamba kepada pencipta. Bahkan kalau kita pelajari sejarah masing-masing ulama ketika menuntut ilmu, bahkan mereka sangat peduli dengan adab ini dibandingkan hanya materi keilmuan. Perhatikan Imam Malik bin Anas bercerita tentang bagaimana proses pertama dia menuntut ilmu. Kanat ummi tu'ammimuni, itu kata Imam Malik, ibu saya memasangkan sorban di kepala saya, wa qalat, dan berkata, ya Malik, wahai Malik, idhab ila ibni Abdurrahman, pergilah engkau kepada Ibnu Abdurrahman atau Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Orang menyebutnya Rabi'ah Ra'yi, salah seorang dari 7 ahli fiqih di Madinah yang masyhur itu. Pergi engkau kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi itu, kemudian kata ibunya, tapi ingat ya, nah, apa yang harus engkau ambil pelajaran dulu? Nah, tuntut ilmunya kah? Tidak. Fata'allam minhu adabahu qabla ilmihi. Pelajarilah dari Ibni Abdurrahman, Abi Abdurrahman itu adabnya sebelum engkau belajar ilmunya. Nah, jadi karena itu dalam kondisi seperti sekarang, sepertinya kita kehilangan keutamaan yang paling utama. Keutamaan yang sangat berharga dari sekian banyak keutamaan belajar dan menuntut ilmu. Apa itu? Menjadikan seseorang menjadi hamba Allah yang beradab dengan anugerah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa apa yang kita kuasai hari ini berupa maklumat, informasi, apakah maklumat yang berasal dari wahyu seperti para ulama syariah, atau maklumat yang kita dapat dari penelitian dan pengkajian terhadap ciptaan Allah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Nah, semua itu tetaplah adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebatas kepintaran kita, kehebatan kita, kerajinan kita meneliti dan begitu banyaknya penelitian yang kita lakukan, tidak. Ingat, Allah telah katakan dalam ayat kursi, ya bapak-bapak dan ibu-ibu hafal ayat itu, wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi bahagian dari ilmu Allah itu melainkan dengan apa yang dikehendakinya. Betapa banyak orang yang meneliti tapi tidak menemukan. Tapi ketika kita mengkaji, terkadang tidak sehebat orang, tetapi kita temukan Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, dengan demikian, maka setidaknya
kalau kita sebagai ilmuwan dan beragama Islam, kita bisa merasakan bahwa setiap langkah keilmuan kita tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari ilmu ini kita kuasai, maklumat ini kita jangkau, pada akhirnya adalah untuk menyadarkan dan menambah kesadaran diri kita bahwa kita ini hambanya. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, sebenarnya adalah sebagian kecil dari ilmu Allah yang maha luas, yang tidak akan bisa dijangkau oleh kemampuan manusia dengan nalarnya yang terbatas, pemikirannya yang tidak seluas, tentu tidak seluas ilmu Allah, sangat kecil kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini sangat menyedihkan kita ketika peningkatan ilmu tidak berimbang dengan peningkatan iman. Sangat menyedihkan kita. Buah dari semua itu nanti adalah lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang jauh dari akhlak, dari adab seorang alim yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya rasa itu pengantar tentang keutamaan menuntut ilmu, dan saya usahakan untuk mengingatkan kita semua agar kita jangan mengabaikan keutamaan yang paling berharga, yaitu seorang alim akan menyadari bahwa dia adalah abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan dari rahim ibunya tidak dimengetahui apapun. Allahu alam. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang ingin didialogkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya. Baik, kepada Dokter Konsultan, kemudian rekan-rekan PPDS, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan langsung jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz Anan. Baik, Dokter Almu. Silakan Dokter Almu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaannya Bu ya, pertama, apakah keutamaan tadi akan sama didapatkan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu agama maupun mempelajari ilmu seperti yang kita geluti yang seperti ini saat ini, kita bergelut di ilmu bedah. Yang kedua Bu ya, kebanyakan kita itu hati kita itu kan tertutup Bu ya, tertutup untuk menerima ilmu itu, apalagi ilmu-ilmu baru. Jadi bagaimana kita menghilangkan a priori terhadap seseorang mungkin yang lebih kecil dari kita. Kalau dalam kami di dunia pendidikan spesialis ini, kadang-kadang seseorang yang mungkin lebih junior dari kita, lebih muda dari kita, atau adik kelas kita, tapi dia memberikan suatu ilmu yang baru. Kadang-kadang kita kan a priori duluan, angku masih baru, angku masih patang beraja, atau kita a priori dulu kan yang majang kooperasi itu kan ambo. Sini bagaimana kita menghilangkan a priori itu ya, agar sehingga kita bisa membuka hati, membuka pikiran dan mendapatkan ilmu baru meskipun dari junior sendiri. Demikian dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dokter Almu. Izin Buya, satu penanya lagi, Dokter Etrial, dipersilakan Dokter Etrial. Ya, terima kasih Dokter Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya atas ilmu yang sudah disampaikan. Jadi ada kaitan berkulindam nampaknya Bu ya antara ilmu, iman, kemudian berbuah kepada akhlak. Nah, kami di kedokteran kebetulan kita sudah membuat definisi operasional Bu ya.
dari serpihan akhlakul karimah itu kita mengekstraksinya minimal anak bedah ini, ya kan, dari segi karakter dia memiliki karakter sejati namanya Bu ya. Dia harus sabar, empati, jujur, bertanggung jawab, adil dan ikhlas. Nah, mungkin ini sangat crowded ya Bu ya, tapi saya memohon pencerahan untuk aspek nomor terakhir tadi. Karena kalau untuk mengoperasi, saya kira ini sudah bisa diajarkan oleh seluruh guru-guru kita. Nah, jadi intinya Bu ya, mimpi kita di bagian bedah, ya kan, anak didik kita mampu mengoperasi misalnya usus buntu dengan baik, dia mengerti tentang patofisiologi usus buntu itu, lalu dalam mengoperasi ini dia ikhlas, sehingga tentu tidak berlumur lagi dengan material yang Buya sampaikan tadi. Problemnya Buya, satu, ya kan, di dalam sistematika ajaran Islam, kira-kira ilmu ikhlas ini di bab mana nih Buya? Yang kedua, bagaimana cara mengajarkan ini? Karena biasanya di prodi itu kan ada visi ya. Visinya biasanya itu terhubung dengan ikhlas tadi. Lalu akan dimintalah kurikulum, karena dalam akreditasi nanti diminta kurikulumnya Bu ya. Jadi definisi what and why, lalu how-nya bagaimana, dan malah lebih tinggi lagi kalau asesor nanti how to evaluate, bagaimana mengevaluasi. Nah, jadi intinya adalah satu, ilmunya di mana, kemudian bagaimana kira-kira cara mengajarkan ilmu ikhlas ini kepada anak didik kita. Saya kira itu Bu ya. Terima kasih banyak, Dr. Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, izin Bu ya, Dr. John. Nanti setelah itu kita akan langsung mendengarkan jawaban dari Bu ya. Silakan Dr. John. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya udah lama mau bertanya-tanya juga. Kebetulan ada kesempatan kita sekarang berdialog dengan Bu Yahya. Saya sampaikan juga pertanyaan saya. Ini mungkin agak di luar yang kita bicarakan hari ini Bu ya. Jadi saya ingin bertanya, yaitu tentang Islam Nusantara ini Bu ya. Kita perlu pencerahan ini Bu ya. Sebagai apa itu Islam Nusantara dan apa bahayanya bagi umat Islam di Indonesia Bu ya. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Almu, Dr. Etrial, dan Dr. John. Baiklah, kita akan mendengarkan jawaban dari Buya terkait pertanyaan yang pertama dari Dr. Almu. Apakah sama keutamaan antara penuntut ilmu agama dengan ilmu umum seperti ilmu kedokteran salah satunya? Kemudian bagaimana menghilangkan a priori terhadap misalnya kita harus belajar dari junior yang mungkin yang sementara seniornya mungkin sudah merasa lebih dahulu atau lebih tahu dibandingkan juniornya. Sedangkan ya mungkin seperti itu. Silakan Bu ya. Baik. Ada dua pertanyaan ya dari Dr. Almu. Ketika kita melihat keutamaan, sebenarnya sudut pandang kita ada dua. Yang pertama keutamaan terkait dengan esensi, yang kedua keutamaan terkait dengan manfaat. Nah, kalau kita berbicara tentang esensi keilmuan, tentu adalah kalamullah, kalamur Rasul adalah afdal. Tiada ucapan yang terbaik melainkan firman Allah, dan tiada petunjuk yang terbaik melainkan hidayah Rasul. Itu dalam hadis khairul kalam kalamullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang bergelut dengan dua aspek itu mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh yang lain. Jelas itu. Nah, karena itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu secara keseluruhan adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kemudian juga orang yang memikul atau yang membawa pesan hadis Nabi secara berantai. Ini adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab
langsung dari Nabi, karena Nabi berkhutbah ketika Hajjatul Wada, di Haji Wada, dan itu adalah bisa dikatakan khutbah yang sangat fenomenal, didengar oleh banyak sahabat dan terbanyak sahabat mendengarkan khutbah beliau. Dan itu 80-an hari sebelum beliau wafat, beliau katakan falyuballigh syahidul ghaib, yang hadir di tempat ini sampaikan kepada tidak hadir. Karena itu ulama syariah dari sisi esensi ilmu yang diperolehnya, mereka mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan lain. Tapi dari sisi itu, keutamaan tidak diukur hanya dari sisi esensi ilmu, tapi juga dari sisi manfaat ilmu. Nah, dari sisi manfaat ilmu, belum tentu orang yang belajar Al-Quran memberikan manfaat lebih banyak. Jadi karena itu tidak perlu kita berkecil hati. Saya bukan ahli tafsir sehingga kadang memaksakan diri menjadi ahli tafsir pula. Nah, bukan ahli hadis, memang tidak bergelut dengan hadis selama ini, tidak usahlah memaksakan diri untuk jadi ahli hadis pula. Yang hari ini yang saya sedih, yang tidak berlatar belakang ulama syariah memaksakan diri jadi buya, jadi ustadz yang akhirnya bicara tidak dalam kapasitas keilmuannya. Ini berbahaya. Sama juga dengan saya kalau berbicara tentang kedokteran, berbahaya itu. Ada kaedah keilmuan yang sering dinukilkan oleh para ulama, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Orang yang berbicara tidak dalam kapasitas keilmuannya, nanti dia mengatakan, mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh saja. Takjub orang, enggak dikatakan orang, dikatakannya gitu. Jadi dari aspek esensi keilmuan Al-Quran dan Sunnah tentu adalah yang utama. Itulah wahyu Allah. Karena itu kita hormati mereka yang mendalam. Tetapi dari sisi kemanfaatan, bisa jadi ilmu-ilmu tajribi yang sekarang ilmu-ilmu yang berasal dari ayat kauniyah bisa mendatangkan manfaat lebih besar. Bukankah kita menemukan pula hadis? Nah, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang bisa memberikan manfaat besar kepada manusia. Nah, karena itu kita tidak bisa timbang sebenarnya mana yang afdal dan tidak afdal. Karena dari satu sisi ada nilai-nilai Qur'aniyah, nilai-nilai nabawiyah yang dibawa oleh ulama syariah, tapi di sisi lain ada kemaslahatan yang diwujudkan oleh para ilmuwan yang mengkaji dan yang meneliti, menelaah alam semesta ini, ciptaan Allah ini untuk kemaslahatan umat. Jadi kedua-duanya bisa mendapatkan keutamaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting antara satu dengan yang lainnya saling berkoordinasi untuk kemaslahatan bersama. Itu yang kita temukan di dalam dalil-dalil. Nah, sekarang terkait dengan senioritas. Nah, ini bukan hanya di bidang ilmu ini saja, di mana-mana. Kadang di kalangan ulama juga begitu. Kalau ulama muda bicara, yang tua mengatakan patang baru pandai keken saruang, berbagai macam ya. Nah, saya dahulu malah ketika awal jadi ketua MUI banyak ulama tua, Matah Bana dan berbagai macam. Ya biasalah. Nah, tapi saya ingin katakan, di dalam menyikapi keilmuan dari para junior, sikap hanya dua saja, sikap malaikat atau sikap iblis, begitu saja. Dan kita tahu Adam itu junior dibandingkan Jibril alaihissalam dengan kawan-kawannya, dan juga dibandingkan dengan iblis. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam bukan karena senioritasnya. Nah, jelas itu, dia junior. Dia diciptakan kemudian. Kan jelas di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari berbagai macam sudut keilmuan, nah bisa jadi pengalaman ya, dari sudut pengalaman malaika dan golongan jin lebih dibandingkan Adam. Tapi ada keilmuan yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat dan golongan jin, yaitu iblis. Nah, di sini dapat dilihat ketika Allah ajarkan ini, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaik qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
Di dalam proses itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat mulanya khawatir dengan keberadaan khalifah yang baru yang tidak seperti mereka bentuk dan ciptaannya. Tentu dengan adanya syahwat dan berbagai macam, tidak hanya tasbih, tidak hanya memuji Allah yang akan dilakukan oleh khalifah ini. Mereka akan memenuhi kebutuhannya, jasmaninya, syahwatnya, yang akan menimbulkan nanti perebutan antara mereka, dan mudah difahami. Malaikat dengan keilmuan mereka akan telah memperkirakan akan terjadi tumpah darah dan berbagai macam. Ketika mereka sampaikan kepada Allah, Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang tidak kalian ketahui, saya lebih mengetahuinya, kata Allah. Karena itu diajarkan ilmu yang spesifik kepada Adam untuk kehidupan dunia yang tidak diberikan kepada malaikat. Ketika ilmu itu disampaikan oleh Adam, qulna ya Adam uskun anta, sebelumnya wa qulna ya Adam ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Allah berkata, hai Adam, ambi'ni, beritahukan kepada saya apa nama-nama ini semua. Setelah wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika, malaikat mengaku bahwa dia tidak punya ilmu. Mereka tidak punya ilmu malaikat apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, wa qulna ya Adam ambihum bi asma'ihim. Kami berkata, wahai Adam, beritahukan nama-nama itu semua. Ketika keilmuan diungkapkan, apakah senioritas malaikat lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu kebenaran yang terpapar di hadapan mereka? Saya rasa semua kita sudah membaca ayat itu. Ketika Allah perintahkan wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, itu bukan sujud kepada zat, tapi sujud karena perintah Allah mengakui keutamaan ilmu. Nah, itulah yang kita lihat. Berbeda dengan iblis laknatullah. Perhatikan surah Al-A'raf. Awal-awal surah Al-A'raf kita bertemu. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis, kata Allah, ketika aku telah perintahkan sujud engkau tidak sujud. Qala, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Iblis tidak berorientasi kepada ilmu. Iblis berorientasi kepada zat. Saya lebih baik darinya. Alasannya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi orang yang berorientasi dalam melihat keutamaan orang lain kepada zat, kepada tubuhnya, kepada dahulu dan kemudian senioritasnya. Nah, dibandingkan dengan keilmuan, itu mirip-miriplah dengan itu. Cuma persoalannya sekarang bukan berarti. Jadi ada pula orang yang mengambil kajian ini sampai di situ titik saja. Nah, tidak. Walaupun keilmuan seseorang yang masih muda, atau boleh dari katakan junior, saya termasuk yang tidak nyaman ya berbicara junior dan senioritas ya. Nah, jadi taruhlah dia muda, ilmunya kita hargai, tetapi yang muda bukan berarti kehilangan adab. Nah, jadi orang muda yang berilmu akan sangat lebih beradab dengan orang tua, walaupun mungkin secara keilmuan ada yang belum sampai kepadanya. Perhatikan. Lihat bagaimana drama, kalau kita kan drama tuh seperti direkayasa, tidak. Ada peristiwa cuplikan sejarah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Usamah bin Zaid bin Harisah. Di akhir hayat Nabi membentuk pasukan. Pasukan yang ditunjuk jadi panglima pasukan anak muda umur belasan tahun. Coba bayangkan. Dan di dalam pasukan itu ada tokoh-tokoh tua as-sabiqun al-awwalun. Ya. Orang-orang yang awal masuk Islam. Umar bin Khattab jadi prajuritnya. Coba bayangkan. Ali bin Abi Thalib jadi prajuritnya. Semua bisa jadi prajuritnya. Panglimanya adalah Usamah bin Zaid. Umurnya baru belasan tahun.
Nah, pasukan ini tidak jadi berangkat karena Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, bagaimana nasib pasukan Usama? Sebagian sahabat mulai melihat, ini kan masih mentah sekali anak jadi panglima. Bagaimana dia akan memimpin? Di dalam pasukannya ada kibar, ada syuyukh, ada tokoh-tokoh besar, ada orang-orang tua. Bagaimana caranya? Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kita lihat sikap Abu Bakar. Lan akhla'a rajulan. Saya tidak akan menanggalkan suatu jabatan yang telah yang telah disandangkan oleh Rasulullah kepada seseorang. Usama harus berangkat dan dia harus tetap menjalankan misinya. Nah, untuk meyakinkan orang, sengaja Abu Bakar As-Siddiq menuntun kuda Usama dan Usama naik di atas kuda itu. Coba bayangkan seorang presiden pada waktu itu menuntunnya. Tapi bagaimana sikap Usama? Usama melihat Abu Bakar menuntun kudanya langsung turun dan meminta, ya Amirul Mukminin, engkau naik ke atas kuda. Tapi Abu Bakar bersikeras, tidak, irkab anta. Engkau yang harus menungganginya. Biarkanlah sejenak kaki Abu Bakar As-Siddiq ini bergelimang dengan debu untuk mengantarkan orang berjihad di jalan Allah. Nah, tetapi kita lihat dalam cuplikan itu bagaimana seseorang yang diutamakan mungkin karena keilmuannya berbagai tidak menanggalkan adabnya. Jadi saya di dalam jawaban pertama ini cenderung mengatakan senioritas dan junioritas di dalam keilmuan tidaklah menjadi ukuran orang itu lebih mulia atau kurang kemuliaannya. Tetapi walau bagaimanapun ilmu melahirkan adab dan akhlak. Karena itu tidak mungkin seorang junior betapapun ilmunya akan tidak beradab dan berakhlak kepada seniornya. Seorang senior dengan wawasan keilmuannya tidak akan mungkin menutup diri terhadap apa yang ditemukan oleh juniornya. Kenapa? Kedua-duanya tidak bersesuaian dengan adab keilmuan. Jadi kalau adab keilmuan dijangkau, saya rasa pertanyaan ini tidak akan lahir lagi nanti di kemudian hari. Insya Allah. Itu Pak Dr. Almu. Yang kedua itu tentang perkara akhlak. Nah, salah satu kelemahan kita, nih Pak Dr. Etrian ya, beliau katakan kita juga telah Pak Dr. Etrian, kita telah mengajarkan juga, telah memberikan juga materi tentang akhlak. Ada satu titik lemah ketika kita mengajarkan akhlak. Nah, yang pertama, kita melihat akhlak itu hanya sebatas maklumat. Nah, ini tidak akan sukses. Akhlak bukan hanya sebatas maklumat. Akhlak itu adalah perangai dan perilaku. Karena itu pengajaran akhlak tidak bisa diukur sebatas penguasaan orang terhadap materi baik dan buruk. Sikap dan perilaku terpuji. Karena itu mengajarkan akhlak sebenarnya adalah mana madrasahnya. Kalau saya sering mengatakan madrasah akhlak itu kehidupan. Teori paling efektif untuk mengajarkan orang berakhlak adalah qudwah, ketauladanan. Kemudian apa landasannya? Kenapa akhlak ini walaupun telah diberikan informasi, maklumat tentang akhlak, tapi tidak membekas kepada diri orang yang kita tuntun dengan akhlak itu? Karena tidak berpondasi. Nah, akhlak-akhlak Islami itu berpondasi keimanan. Ketika nilai keimanan rendah, maka aspek akhlak akan menurun. Sebab akhlak-akhlak yang baik di dalam Islam, ujungnya apa? Adalah imbalan ukhrawi. Orang bersabar ketika dizalimi, apa imbalannya? Ukhrawiyah. Walaupun kita tidak menafikan ada manfaat-manfaat duniawiyah yang diperoleh. Tetapi yang lebih besar dari sikap wara, tawakal dan lain-lain, bahkan sikap tawadhu
Di saat orang sedang berpacu mencari popularitas, ada orang yang bertawadhu. Apa yang akan dia peroleh? Yang dia peroleh adalah kemuliaan di sisi Allah, terangkat di sisi Allah. Semuanya adalah ranah keimanan. Nah, bagaimana orang akan bertawadhu kalau ranah keimanan tidak diimaninya? Dia akan diangkat oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Semuanya perkara iman. Nah, karena itu, kelemahan kita mengajarkan akhlak karena kita tidak kaitkan antara akhlak dengan keimanan. Pondasi akhlak itu yang rapuh. Sekarang coba kita lihat, kalau dahulu minimal anak-anak kita ingatkan dengan neraka, mereka jadi takut. Hari ini kalau disebut neraka malah mereka tersenyum saja, ketawa-ketawa gitu. Nah, dari situlah makanya penanaman akhlak sering tidak efektif karena kita tidak mengkaitkannya dengan keimanan. Nah, karena itu saya berharap perkara ikhlas itu ada dua aspek yang harus kita muat dalam materi ikhlas itu. Yang pertama adalah landasan-landasan iman yang menjadi pondasi tegaknya keikhlasan. Karena ikhlas itu bisa saja orang akan berkurang mendapatkan imbalan dunia. Bisa. Walaupun tidak identik ikhlas itu dengan gratis ya. Ada pula orang yang kadang-kadang memahaminya ikhlas itu gratis. Tidak ada begitu. Tidak identik. Kalau begitu tidak ada seorang pegawai pun yang ikhlas. Kenapa? Nerima gaji semua. Nah, jadi tidak identik begitu. Tetapi memang ada kalanya keikhlasan ini menuntut pengorbanan dalam bentuk apa? Orang tidak mendapatkan imbalan materi yang berlebihan. Di samping di saat orang lain sedang mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, dari mana dia bisa bertahan, bisa menahan diri untuk tidak rakus dan berbagai macam? Dia terima apa adanya, tidak lebih karena ada nilai keimanan di dalam dirinya bahwa dia akan mendapatkan lebih. Di mana? Mungkin tidak di dunia ini, tapi kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala telah disediakan untuknya. Nah, itu membutuhkan apa? Iman. Nah, karena itu ketika kita mengajarkan ilmu ikhlas ada dua aspek. Yang pertama adalah mamba namanya, atau dalam bahasa kita sumber keikhlasan yang menjadi pondasinya itu keimanan. Yang kedua baru adalah sikap ikhlas itu sendiri atau perilaku yang menunjukkan adanya keikhlasan di dalam hati. Saya rasa itu yang bisa sementara dalam waktu singkat yang bisa saya sumbangkan terkait dengan ini. Terakhir tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara ini sebenarnya lahir karena ketidakfahaman orang tentang esensi dan keistimewaan Islam. Yang kedua, terkait dengan perkara menyikapi budaya. Dan ketiga, ini sangat mungkin sekali, politis. Nah, jadi ada tiga sebenarnya. Nah, berbicara tentang yang pertama, ada orang yang pernah dalam satu tulisan ditulis tentang karakteristik Islam Nusantara. Mereka katakan Islam Nusantara adalah Islam yang toleran. Itu kan orang yang tidak tahu dengan karakter Islam. Di mana Islam yang tidak toleran? Nah, toleran itu sudah menjadi karakter Islam semenjak hadir. Semenjak dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan monopoli Islam Nusantara. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang mencintai ilmu. Saya heran juga. Para ulama melanjutkan apa yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang dahulu berasal dari Arab. Termasuk juga dalam ilmu kedokteran. Kita tahu Az-Zawahiri, kita tahu Ibnu Sina, kita tahu banyak dokter-dokter di kalangan Muslim yang bersaham besar terhadap peradaban ini. Nah, kenapa hanya Islam Nusantara yang mengklaim mereka adalah Islam yang memiliki ilmu pengetahuan, yang mencintai ilmu? Katakan Islam Nusantara Islam yang damai. Di mana Islam yang tidak damai? Kalau terjadi pertikaian di Timur Tengah, jangan Islam yang dikambing hitamkan. Toh tidak di Timur Tengah saja terjadi pertikaian di berbagai belahan
dunia ini terjadi pertikaian. Mereka tidak beragama Islam. Jadi tidak ada Islam mengajarkan orang untuk saling bertikai. Tetapi kita kadang-kadang tidak adil dalam menelaah dan menganalisa konflik yang ada di Timur Tengah. Yang lebih banyak itu adalah campur tangan pihak ketiga, dan itu adalah kelanjutan dari penjajahan dahulu yang belum betul-betul terangkat kaki dan tangan mereka dari negara-negara yang dijajahnya, yaitu negara-negara barat. Mereka yang cenderung aktif di dalam pertikaian-pertikaian di tengah-tengah saudara-saudara muslim kita. Semestinya kita empati. Kita harus ikut bersama mewujudkan, bukan menuduh bahwa ajaran agama kita dan mereka mendorong orang untuk saling menumpahkan darah satu sama lain. Di mana dalam ajaran Islam? Jadi bukan Islam yang mengajarkan peperangan. Nah, bagaimana kalau dahulu, sekarang mereka berjuang sebagian mengusir penjajah seperti Palestina. Mereka berjuang mengusir, membebaskan negeri mereka. Kalau dahulu Indonesia ketika berjuang melawan Belanda, sebelumnya Portugis melawan Jepang, kemudian sekutu mau masuk, kalau seandainya orang Arab ketika itu mengatakan, wah itu Islam Indonesia itu Islam tidak damai, itu Islam radikal, perang saja kerjanya, bagaimana kira-kira perasaan kita pada waktu itu? Malah orang-orang Arab dahulu tidak begitu. Mereka bantu kita, mereka peduli dengan kita. Bahkan mufti Palestina, pemerintah Arab yang lebih awal mengakui kemerdekaan kita. Kok kita balasnya sekarang berbeda? Ketika mereka berkonflik, malah kita sibuk mencaci maki mereka, bahkan sampai agama yang disentuh. Nah, ini saya rasa orang-orang yang jahil dengan karakteristik Islam, dengan mumayyizat dinil Islami, dengan keistimewaan agama Islam, kemudian mulailah mereka mengatakan bahwa Islam yang begitu tidak begini. Akibatnya apa? Ketika kita mengerucutkan Islam dengan istilah saja sudah aneh. Kalau Islam Nusantara, nanti ada Islam Arab, ada Islam Rusia, ada Islam ini, ada Islam itu. Islam satu coba. Nah, Islam tidak ada label-label daerah, wilayah, bahkan mazhab pun kalau tidak dibedakan secara usul dan pondasi tidak disebut. Tidak ada Islam Syafi'i, tidak ada Islam Hanafi, tidak ada Islam Hambali. Itu adalah mazhab di dalam Islam. Karena itu tidak dikerucutkan Islam gitu. Karena itu sering katakan Islam Nusantara ini hanya mempersempit ruang Islam. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan budaya. Jadi tampaknya ada sekelompok orang yang masih belum tulus meninggalkan budaya-budaya yang dahulu dianutnya, tapi kemudian tidak bersesuaian dengan Islam. Dia ingin menggabungkan itu sehingga terjadi sinkritisme. Bahayanya untuk kita di ranah Minang, kita tidak begitu lagi, itu masa yang sudah kita lalui. Bagi kita adat sudah kita dudukkan. Bagaimana kedudukannya? Syarak mengatur, adat memakai. Yang diamalkan oleh orang Minang adalah yang bersesuaian dengan syarak. Dalam langkah itulah dakwah di Minangkabau terus mengarah sehingga akhirnya kaum muslimin berada di dalam kafah, di dalam kesempurnaan di dalam Islam. Mengamalkan firman Allah, udkhulu fis silmi kafah. Nah, ini konsepnya. Tapi ada orang Islam diamalkan, tapi budaya kita jangan ditinggalkan. Sehingga terjadilah apa? Seperti kejawen dan berbagai macam. Islam ya juga, sesembahan ke Nyiroro Kidul ya juga, dan berbagai macam. Nah, apakah kita akan biarkan seperti itu? Tradisi-tradisi demikian. Adat di dalam Islam, kemanapun Islam datang, baik ke Rusia, ke Bilad Mawara'an Nahar, Afghanistan dan seterusnya, Uzbekistan, atau ke Afrika, atau ke India, atau sampai ke kita, semuanya bertemu dengan tradisi, budaya. Islam tidak datang menemui ruang hampa. Ada budaya-budaya yang telah hadir. Bagaimana Islam menyikapinya? Sama. Ke Rusia begitu, ke Uzbek begitu, ke Afrika begitu, ke Timur Tengah malah di awal begitu juga. Apa? Selama itu bersesuaian dengan nilai-nilai Islam, dengan petunjuk syariat, budaya itu diakomodir oleh Islam sebagai suatu yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi kalau tidak, lihat orang Arab dahulu, tradisi nikahnya tidak tanggung banyaknya.
Malah ada nikah di masa Arab itu, kalau orang mau punya suami, buat pondok di pinggir jalan, siapa saja laki-laki yang lewat, undang masuk ke dalam. Nah, bergaullah sampai sekian puluh orang. Nah, kalau sudah hamil wanita tadi, carilah agak seorang yang dia suka. Inilah bapaknya, entah ia itu bapaknya, entah tidak anaknya itu. Nah, itu tradisi di masa jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, seluruh bentuk pernikahan jahiliyah yang menjadi tradisi mereka dicampakkan, dibuang. Ditinggalkan satu, yaitu yang memakai ijab kabul, pakai akad yang seperti sekarang dilakukan. Nah, jadi kita harus menyikapi tradisi sebagaimana juga Islam menyikapi tradisi-tradisi dimanapun. Jadi tidak semua budaya yang ditemui itu bisa sesuai. Nah, orang Minang telah sampai dalam hal ini. Nah, kalau dibawa Islam Nusantara, surut kita 300 tahun ke belakang itu. Berbahaya langkah dakwah surut ke belakang. Kemudian yang ketiga, politis. Nah, ini yang saya lihat. Nah, ini yang lebih banyak hari ini. Sekarang coba lihat moderasi beragama di mana-mana. Moderasi beragama, lihat Menteri Agama, Menteri Pendidikan mengundang siapa untuk launching gerakan moderasi beragama. Coba bayangkan. Nah, apakah itu bisa diterima? Ini cerita tentang moderasi beragama, tapi yang lahir adalah berjoget-joget, ada penari berbagai macam. Isinya adalah toleransi yang tidak berpematang. Toleransi yang tidak berpematang sehingga tidak tahu mana sawah kita, mana sawah orang. Coba lihat. Di dalam Islam, Islamlah yang sangat menghargai bagaimana kita berbeda di dalam banyak hal. Termasuk perbedaan akidah. Dakwah tetap berjalan, tetapi tidak dalam konsep memaksakan akidah kita kepada orang lain. Jadi saya heran juga kalau ada orang yang khawatir dengan ajaran Islam, katanya dibawa dari Arab, nanti akan menjadikan orang radikal dan berbagai macam. Di mana keradikalannya? Ada yang mengatakan kalau orang fanatik beragama berbahaya untuk kesatuan bangsa, karena itu Islam Nusantara hadir tidak seperti itu. Saya katakan, di mana orang fanatik akan berbuat zalim? Di mana orang fanatik beragama akan merusak kesatuan bangsa, akan memaksa orang yang tidak seagama untuk memeluk agama? Tidak ada. Di dalam Islam tidak boleh memaksa orang lain. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Dipaksa pun tidak ada gunanya. Karena di dalam keyakinan, di dalam ajaran Islam, iman itu adalah at-tasdiq bil qalb. Mempercayai di dalam hati. Bagaimana kita mau masuk kepada hati orang? Karena itu tidak ada dalam sejarah Islam orang dipaksa di bawah ancaman pedang masuk Islam atau tidak masuk Islam. Nah, kemudian juga orang katanya kalau fanatik menjadi radikal, dari mana? Atau di dalam Islam diharamkan kezaliman terhadap siapapun, termasuk orang yang berbeda akidah sekalipun tidak boleh dizalimi. Nah, jadi saya rasa isu-isu Islam Nusantara yang dikembangkan hari ini, yang pertama mulai menggoyang aspek akidah, karena di situ ada unsur pluralisme agama, di situ ada unsur liberalisme agama, kini terlihat sekarang, dan di situ ada unsur ingin taharrur, ingin bebas dari quyud, dari kait-kait yang dikatakan oleh Islam tentang halal, haram, dan sebagainya. Banyak yang terjadi hari ini. Coba bayangkan, ini foto media yang beredar semenjak tadi malam, menteri 2 orang mengundang siapa dalam launching moderasi beragama. Masa iya moderasi beragama kemudian orang membuka aurat dan berbagai macam, bukan hanya perkara jilbab saja lagi, sudah lengannya sudah sampai kemana dan sebagainya. Itukah Islam? Nah, kemudian berikutnya adalah politis. Nah, ini yang saya khawatirkan betul. Ternyata moderasi beragama ada misi-misi tertentu, di mana ada kecemasan dari banyak orang yang berkuasa hari ini, kalau seandainya Islam yang selama ini difahami oleh umat itu yang eksis, maka akan ada ideologi-ideologi mereka yang tidak nyaman. Nah, kenapa? Karena mereka tidak ingin berada di dalam ikatan keislaman itu dengan istiqamah. Saya rasa untuk kaum muslimin sudah harus berhati-hati betul dengan
dengan propaganda dan semakin hari semakin terbuka sebenarnya. Dahulu ketika awal MUI Sumatera Barat menyorakkan tidak menerima Islam Nusantara, banyak orang yang katanya salah apa, ini tidak salah faham, ini gagal faham. Kita sudah lihat, tapi ingat, kita di MUI Sumatera Barat tidak hanya membaca narasi ya, tidak hanya mendengar narasi dan membaca literasi. Kita juga melihat implementasi. Kalau kata orang Minang, lain yang dikecekkan, lain pula yang di kerajaan tu picayolawa. Itu takicuh di nantarang namanya itu. Nah, jadi kita ketika memahami itu, kita lihat mana narasinya, kita dengar mana literasinya, dan apakah implementasi itu sama dengan narasi dan literasinya. Ternyata jauh berbeda. Mulailah mengatakan Islam Arab, Islam abal-abal. Mana itu Islam Arab itu yang dimaksud? Nah, tokoh-tokohnya kita tahu betul semuanya tak lebih adalah dalam rangka menyerang konsep-konsep keislaman yang menurut mereka tidak sejalan dengan misi yang mereka emban. Jadi saya melihat Islam Nusantara adalah misi kelompok tertentu, berbahaya untuk umat karena akan menggoyang nilai-nilai akidah yang akan membuat orang menjadi liberal, tidak mau terikat dengan aturan-aturan berbagai macam. Lihatlah sekarang, pelarangan cadar. Saya termasuk kalangan ulama yang tidak melihat cadar suatu kewajiban. Tapi kalau dilarang, kenapa orang yang pakai rok mini tidak dilarang? Kenapa orang yang begitu dilarang? Oh, katanya sulit untuk mengenali orang. Apa sulitnya? Toh kalau mereka masuk pustaka bisa dilihat wajahnya, sebentar tolong buka, saya mau lihat siapa yang minjam buku ini. Tidak ada hukumnya semuanya. Nah, tidak ada hambatan untuk mengenali. Tetapi kemudian dimusuhi berbagai macam. Coba lihat sekarang banyak sekali. Moderasi-moderasi beragama berkembang hari ini, isinya adalah bapak-bapak mungkin tidak tahu ada baru-baru ini terjadi pemetaan tentang penyuluh di 8 provinsi, termasuk Sumatera Barat. Nah, apa salah satu pertanyaannya adalah umat Islam harus memfasilitasi umat lain, tempat ibadah umat lain. Nah, di situ setuju, sangat setuju, tidak setuju. Coba bayangkan toleransi seperti apa. Kenapa harus kita memfasilitasi? Bagaimana caranya? Bukankah sudah ada aturan dalam kehidupan bernegara di mana orang bisa mendirikan rumah ibadah dan berbagai macam? Kenapa umat Islam yang dibegitukan? Ini kan tidak benar pertanyaan seperti itu. Nah, ini kan kalau kita biarkan jadi berbahaya, nanti terjadi benturan. Kenapa kita tidak berdiri pada kesepakatan yang telah kita ambil bersama? Itu contoh model-model, dan saya melihat sekarang bukan Islam Nusantara yang ke depan, tapi mereka sudah berganti sepertinya dengan apa? Dengan moderasi beragama yang isinya adalah toleransi yang kebablasan. Kalau saya sering sebut toleransi tidak berpematang, sehingga tidak tahu bedanya mana yang sawah kita, mana yang sawah orang. Dirancah saja semuanya. Ini ikut acara Natal, datang pula grup salawat di situ, kemudian bernyanyi-nyanyi, yang satu bernyanyi, yang satu Allahumma sholli ala Muhammad dan berbagai macam. Nah, itu dilihat suatu hal yang bagus katanya. Ini kan pluralisme agama. Mulai kemarin muncul lagi agama semuanya sama di mata Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan yang mana yang menganggap agama itu sama. Kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas. Nah, ini katanya hanya saya sebagai kedudukan sebagai ini. Nah, sudah dikatakan oleh Allah. Apakah Allah menjadikan di dalam hati seseorang ada dua hati, di dalam dada seseorang ada dua hati, sehingga yang satu dia bisa dia pakai sebagai kedudukan jabatannya, yang satu lagi sebagai seorang muslim? Tidak bisa begitu. Satu lagi apa? Apa mudaratnya kalau orang fanatik dengan agamanya? Apa mudaratnya kalau itu tidak diucapkan? Tidak ada. Semuanya tidak lebih adalah ketakutan-ketakutan yang dikhayalkan, yang kemudian menghantui setiap orang. Dan banyak orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam dengan benar, takut pula karena narasi-narasi seperti itu. Apalagi sekarang dengan power, dengan kekuasaan, ulama yang berbicara, bisa jadi saya yang berbicara hari ini juga dituduh radikal juga karena menyampaikan hal yang seperti ini.
Allahu alam. Inilah ISNUS ya, Islam Nusantara yang kita di Sumatera Barat, para ulama kita sepakat Ranah Minang tidak menerima lagi itu. Kenapa? Bagi kita itu proses masa lalu di awal. Kalau terkait dengan bagaimana Islam bertemu dengan budaya Minangkabau. Kalau itu diskursusnya Sumatera Barat, ranah Minangkabau sudah melampauinya. Kalau kita kembali lagi ke sana, ratusan tahun kita mundur ke belakang. Bahkan kita sudah terjadi berbagai macam proses. Bahkan Padri salah satunya, kalau kita mau bicara kemunculan harimau dan salapan di Agam Tua dan berbagai macam, itu adalah terkait dengan proses itu. Nah, kita sudah melewatinya dengan baik, alhamdulillah. Karena itu kita tidak mau diseret lagi ke belakang dengan istilah-istilah seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam Islam kita. Islam kita adalah Islam. Tidak ada Islam Minangkabau, tidak ada Islam manapun, yang ada al-Islam huwal Islam, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam madinah. Aku reda, kata Allah, untuk kamu sekalian al-Islam sebagai din, sebagai agama. Ya sudah, tidak usah tambah embel-embel lagi dengan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah panjang lebar penjelasan dari Bu ya pada pagi subuh sehingga pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil manfaatnya, baik untuk kami para residen yang sedang menuntut ilmu, juga untuk guru-guru kami, konsulen di bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Rumah Sakit M. Jamil Padang, Bu ya. Dan kami ucapkan terima kasih Sama-sama. khairan katsira kepada Buya atas kesempatannya pada pagi hari ini yang mau meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan Buya selalu diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan waktu kita yang sudah sampai pada akhir acara, maka saya sebagai moderator mohon izin untuk menutup. Mungkin sebelumnya ada penutup juga dari KPS atau SPS. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kita hormati, sama-sama kita hormati Buya Gus Rizal Gazahar yang memberikan pencerahan ya pada kita pada pagi ini. Ya, alhamdulillah ya, selama ini kita memang berencana juga ya mengundang Buya untuk mengisi acara kita. Alhamdulillah tercapai pada hari ini. Terima kasih kepada panitia Dr. Rizky yang telah merencanakan dan melaksanakan. Mungkin ya rasanya belum tuntas ya kita dengan Buya ya Dr. Rizky ya. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan mengundang Buya juga ya kalau Buya masih bersedia di tempat kita ya Rizky ya. Ya, Dr. John, setuju. Ya. Dan pada staf semuanya, mudah-mudahan acara kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, Sama-sama Buya. Terima kasih Buya. Tamu seluruhnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.